Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbi Putra Wijaya dari Program Studi Sastra Indonesia Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mengulas sebuah novel fiksi ilmiah karya Dewi Lestari yang diterbitkan pada tahun 2012. Novel ini merupakan bagian keempat dari novel supernova karya Dewi Lestari. Dalam novel ini, pengarang menceritakan sebuah kisah yang sangat kompleks. Bukan hanya tentang kehidupan keluarga, kepercayaan kepada Tuhan, namun juga ada kisah misterius yang membuat novel ini menarik untuk dibaca. Novel Partikel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama, dan sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Amanat yang saya dapatkan dari novel ini, setiap manusia harus bersikap lebih baik terhadap diri sendiri, orang lain, hewan, tumbuhan, dan alam. Setiap manusia juga harus bersikap setia kawan, tolong menolong, pantang menyerah, dan dapat menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa, serta tetap menjaga kelestarian bumi. Dalam novel ini mengangkat tokoh utama yang bernama Zarah. Dalam novel Partikel ini akan membawa pembaca dalam petualangan Zarah mencari ayahnya yang hilang. Bercerita mengenai perjalanan hidup seorang Zarah, anak dari pasangan Aisyah dan Firas. Bermula dari desa kecil di pinggiran kota Bogor, Zarah kecil sangat dekat dengan ayahnya. Firas merupakan salah seorang dosen salah satu institut di kota Bogor. Semenjak kecil, Hamid Jalaluddin atau biasa disebut Abah atau panggilan untuk kakeknya Zarah, dan Umi, panggilan untuk neneknya Zarah, selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anaknya. Dan lagi, Abah adalah seorang kiai agamawan yang disegani di kampung tersebut. Firas pun semasa kecilnya tuh terlihat pandai. Karena itulah Abah mengambilnya sebagai anak. Dan anak kandung Abah itu adalah Aisyah, istrinya Firas. Zarah digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat mencintai ayahnya serta menyayangi adiknya. Zarah juga digambarkan sebagai seorang yang cerdas, pemberani, keras kepala, nekat, dan pantang menyerah. Sejak kecil, Zarah tidak pernah menempuh pendidikan yang formal, layaknya anak-anak pada umumnya. Ia hanya mendapatkan pelajaran dari ayahnya. Hal ini tentu mengundang pertentangan dari Abah dan Umi. Akan tetapi, Firas tetap bersikukuh bahwa metode pembelajaran yang ada di dalam keluarga Firas dan Aisyah lebih efektif dibandingkan sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya. Tentu saja itu semua menimbulkan berbagai konflik. Renggangnya hubungan mereka dengan Abah dan Umi menjadi salah satu awal dari segala permasalahan. Melalui ajaran dan gaya hidup ayahnya yang eksentrik, pengetahuan Zarah ini jauh melampaui rata-rata murid sekolah pada seumurannya. Firas seringkali terlihat oleh warga memasuki area terlarang di Batu Luhur, yaitu Bukit Jambul. Banyak sekali mitos beredar mengenai tempat angker tersebut. Salah satunya adalah tempat berkumpulnya para jin. Alih-alih dihindari, Bukit Jambul memiliki daya tarik tersendiri oleh Firas. Di sana ia menemukan berbagai fenomena baru,
Sebagai satu-satunya orang yang selalu mendengarkan dan percaya kepada cerita ayahnya, Zarah menjadi tempat bermuaranya berbagai informasi mengenai fenomena tersebut. Melalui cerita Firas, Zarah dapat menyimpulkan bahwa ayahnya sangat terobsesi kepada fungi-fungian. Firas adalah ilmuwan yang tergila-gila dengan fungi. Ia berpendapat bahwa kehidupan awal di bumi itu diawali oleh fungi. Fungilah yang mempersiapkan permukaan bumi supaya bisa didiami oleh makhluk hidup. Firas percaya bahwa fungi merupakan orang tua dari alam ini. Ia percaya fungi merupakan organisme yang melahirkan kehidupan awal manusia. Namun pada usia 12 tahun, Zarah kehilangan Firas yang lenyap tanpa jejak. Satu-satunya yang menghubungkan Zarah dan Firas itu adalah sebuah jurnal yang disembunyikan oleh ayahnya. Karena ayahnya menghilang itu, Zarah harus mengikuti sekolah formal. Kehidupan Zarah dimulai lagi ketika ayahnya menghilang di Bukit Jambul. Ia terpaksa harus sekolah karena tidak ada lagi yang mengajarinya di rumah. Sekolah bagi Zarah hanya mengotak-ngotakkan apa yang sudah ia pelajari. Semua anak harus sesuai standar. Tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Tidak boleh ada yang lebih pintar dari gurunya. Kekesalan Zarah baru saya rasakan juga ketika mengingat betapa pendidikan saat ini pun demikian adanya. Setelah lulus dari SMA dengan akselerasi, Zarah mendapatkan hadiah ulang tahunnya yang ke-17 berupa kamera. Saat itu Zarah langsung belajar memotret dengan Pak Kas, salah seorang teman ayahnya yang berprofesi sebagai tukang foto keliling. Sampai suatu ketika si Zarah mendapat kabar kalau dirinya memenangkan lomba kontes foto. Padahal Zarah tak pernah mengirimkannya. Dan terbanglah Zarah ke Tanjung Puting. Berbulan-bulan di sana, si Zarah menjadi ibu asuh orang hutan. Tinggal di area hutan Taman Nasional. Ia memilih untuk mengabdikan dirinya menjadi ibu asuh bagi Sarah, nama orang hutan yang ditinggal mati induknya karena perburuan liar. Hingga suatu hari, tawaran menjadi wildlife photographer menghampiri Zarah melalui Paul Daly. Ini keren banget sih, saya pikir. Zarah sukses menjadi seorang wildlife photographer. Zarah kabur dalam pencarian ayahnya. Di Bolivia, Zarah menemukan cinta pertamanya, Storm. Ia juga menemukan sahabat pertamanya yang bernama Koso. Namun, ternyata dua orang yang sangat berarti dalam hidup si Zarah ini justru menikam ia dari belakang. Kejadian itu membuat Zarah semakin memfokuskan dirinya untuk melanjutkan pencarian ayahnya yang sempat tertunda. Tokoh lain yang kembali mendekatkan Zarah pada proses pencarian ayahnya adalah Simon Suhadirman. Simon mengenalkan diri sebagai sahabat ayahnya, dan dia pula yang sebenarnya mengirimkan kamera kepada Zarah pada saat Zarah berulang tahun ke-17. Semua itu atas permintaan Firas. Melalui Simon terbukalah sedikit demi sedikit rahasia tentang jamur yang melenyapkan ayahnya. Ternyata memang ada jenis jamur psilocybe yang membuat orang dapat berhalusinasi dan memasuki ruang lain di dunia. Atas panduan dari Simon dan Hawkeye, sedikit demi sedikit Zarah mengonsumsi jenis tertentu dari fungi untuk dapat menemukan ayahnya. Di dalam jamur tersebut, Zarah bertemu dengan Abah. Zarah meminta maaf kepada Abah
Begitu juga dengan Abah. Ketika Zarah bangun, ia mendapatkan kabar bahwa abahnya meninggal. Zarah pun pulang ke Indonesia dan berdamai dengan takdirnya. Berpuluh-puluh tahun, Zarah merasa sendiri. Tapi siapa sangka, ternyata melalui pelarian tersebut, ia bertemu dengan orang-orang hebat yang kelak akan peduli dengan diri si Zarah. Satu paragraf yang sangat saya sukai dari novel ini, problemku terbesar adalah mempercayai spesies Homo sapiens, termasuk diriku sendiri. Padahal manusia terlahir ke dunia dibungkus rasa percaya. Tak ada yang lebih tahu kita ketimbang plasenta. Tak ada rumah yang lebih aman daripada rahim ibu. Namun, di detik pertama kita meluncur keluar, perjudian hidup dimulai. Taruhanmu adalah rasa percaya yang kau lego satu persatu demi sesuatu bernama cinta. Aku penjudi yang buruk. Aku tak tahu kapan harus berhenti dan menahan diri. Ketika cinta bersinar gemilang menyilaukan mata, kalang kabut aku serahkan semua yang kumiliki. Kepingan rasa percaya bertabur di atas meja taruhanku, dan aku tak pernah membawa pulang apa-apa. Itulah tadi sedikit ulasan saya mengenai novel Partikel karya Dewi Lestari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.